Perkenalkan, nama saya Siswanto. Saya dulu kerja di luar negeri. Saya mantan BMI. Kerja di Malaysia, dulu di kebun sayur. Sekarang sudah 10 tahun sudah tidak pergi ke luar negeri lagi, tidak kerja lagi di sana. Saya kerja di budidaya tambak ikan bandeng. Terus kemudian 10 tahun saya sudah sudah lama di bidang budidaya. Terus saya beralih di bandeng olahan, di olahan bandeng. Terus ada varian bandengnya itu macam-macam, ada 4. Yang satu itu yang pertama bandeng presto, yang kedua bandeng pepes duri lunak, yang ketiga otak-otak, yang keempat bandeng cabai duri asap. Itu pun ada tambahan satu lagi, nugget bandeng. Itu dulu kan saya kalau baru pulang dari tambak itu ada dapat ikan bandeng, terus saya buat percobaan, itu saya bagikan ke teman-teman tetangga, teman-teman dekat saya. Terus kemudian dia tuh ngerasain kok enak banget gitu. Dia bilang, oh, ini ikannya dari mana? Ikan ini ikan dari pesisir pantai Kemangi, saya bilang. Terus dia bilang, kenapa ndak dijual aja, mau bisa bikin yang inovasi itu kan sampean bisa, kenapa enggak dijual aja, enggak apa-apa, dibilang begitu. Terus saya usahakan, ini inisiatif ya, ini motivasi, dan ini teman-teman yang mendukung saya itu sangat keras sekali. Jadi saya ini kan tambak yang di situ itu kan nyewa, bukan untuk selamanya. Jadi terlepas dari ndak ke budidaya lagi, terus kita langsung buat olahan. Tak coba tak pasarkan di kampung dulu. Dia ternyata orang di kampung itu suka. Kemudian dikenal lah di situ, dia di masyarakat, terus di dekat-dekat sini. Kemudian saya ditawarkan di satu Facebook itu di luar negeri, di Hong Kong. Ini yang mula pertama saya kirimkan ke Hong Kong. Ternyata pertama kali itu pengalaman yang paling pahit. Sampai sana enggak kuat. Wah, ini buat untuk pengalaman, dan untuk yang kedepannya mungkin kita bisa memperbaiki keadaan yang tidak baik seperti yang pertama itu. Kemudian saya perbaiki, ternyata sana bisa merasakan, oh sekarang sudah bagus, ada tingkat kebaikan. Terus saya bikin suatu inovasi, bikin karya-karya yang baru, terus macam-macam yang ada yang mereka itu enggak ada, kita buat. Jadi inovasi baru kita selalu buat. Kita enggak tanya orang. Itu kalau inovasi saya munculnya itu dari percobaan, Mas. Dari percobaan setelah pulang dari tambak itu, kadang ditambak itu pun main-main juga di situ. Kita bakar di sana juga kan ikannya, tak buat kayak gini kok enak, tak buat kayak gini kok enggak enak. Enggak, maksudnya bukan enggak enak. Kurang menampilkan yang wow gitu. Jadi setelah saya pulang sampai rumah, saya berangan-angan kalau dibuat ini mungkin bisa ya diterima di kalangan orang-orang kita, untuk orang masyarakat kita menerima enggak seperti ini. Ternyata mereka itu menerima. Oh, ini inovasi. Kalau ditanya soal suka duka, ya jatuh bangun itu pastilah. Jadi seorang pengusaha itu memang yang mulus itu enggak ada. Jadi gini, jatuh bangun itu soal biasa, tapi saya selalu selalu semangat.
Jadi seorang pengusaha itu ndak bisa nyerah gitu aja. Untuk apa ya? Untuk pengusaha jadi orang untuk jadi seorang pengusaha itu nggak lemot. Jadi konsekuensinya itu harus tepat. Harus bisa lebih percaya diri. Saya bisa. Kalau memang ditanya soal bisa, itu saya bisa, saya sanggup, saya apa. Tapi walaupun di dalamnya itu kondisi tidak baik-baik saja gitu. Sebenarnya ya belum nggak baik-baik saja, tapi kita selalu membuat mereka itu tidak ada masalah. Di luaran itu kita tidak menunjukkan kalau saya itu ada masalah, enggak. Kita selalu kelihatan happy dan smile. Nggak selalu ditunjukkan kepada publik saya begini enggak. Kita cukup hanya membuat inovasi yang untuk kedepannya itu yang lebih baik lagi. Kalau sukanya sih ya alhamdulillah ya. Jadi untuk target pasar itu yang namanya rezeki tidak tahu semua ya Mas. Untuk yang ada baiknya itu, kalau senangnya itu kalau apa ya, pas ketika kita itu mau butuh sesuatu itu bisa untuk digapai, bisa untuk apa ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau enggak kayak gitu nanti kan susah, nanti kendilnya jongkleng. Kalau harapan saya ya kedepannya untuk yang akan datang ini, saya minta untuk operasionalnya, untuk kebutuhannya, untuk produksinya itu ingin lebih banyak lagi, dan pasarannya itu menjangkau lebih luas. Dan saya harapkan orang-orang di sekitaran saya, teman-teman saya bisa meliput berbagai negara, bisa menerima ikan bandeng ini. Kalau ikan bandeng yang baik dan seger itu memang yang pertama itu kadar air lebih banyak, air asinnya daripada daripada air tawar. Kalau air tawarnya lebih banyak, maka agak bau gitu ya, kurang keset. Memang kalau dagingnya biar bisa keset, itu kadar airnya yang dari tambak itu biasanya yang sering ini ya, yang sering dapat baik itu yang di pesisir, tepi-tepi laut, pinggir-pinggir laut. Jadi nggak jauh dari apa ya, nggak ya, harus dekat di pinggiran pantai. Itu yang bagus itu. Sebabnya apa? Kalau di pantai itu kan banyak air asinnya gitu. Kalau 1 minggu kita produksi 1 minggu itu 3 kintal. Jadi kalau 3 kintal sebulan berarti ada 1,2 ton. Ini khusus untuk yang di kawasan Pantai Kemangi loh. Kalau di luaran sana saya nggak berani, soalnya saya sudah ada brand yang bermerekkan Siswo Kemangi. Nggak bisa kita ngambil dari tempat lain, nggak berani. Yang pertama, pelanggan itu kebanyakan ini di luar kota, terus di luar negeri, ada yang di Hong Kong, ada yang Taiwan, ada di Singapura. Kalau Malaysia mungkin jarang, 1-2 saja, nggak banyak kalau di Malaysia. Untuk yang kawasan Indonesia sendiri, kita sampai ke Medan, sampai ke Kalimantan loh. Nggak kalau di lingkungan ya lebih ramai lagi. Kalau di lingkungan ini kan buat oleh-oleh, buat cangkingan kan. Ketahanan bandeng di luar ruangan, di suhu ruangan terbuka 4 hari. Kalau di dalam freezer, kita masukkan ke freezer sampai 2 tahun loh. Pun rasanya nggak beda, masih sama, rasanya masih utuh, nggak berubah, warnanya pun nggak berubah, tambah keras, tambah bagus. Jadi teman-teman yang mau berwirausaha, jangan kendor,
harus semangat, tetap konsekuensinya harus tepat, selalu berjuang, jangan putus asa.